Perkenalkan, nama saya Sabita Fadiahmir. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai EYD menurut Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang ejaan yang disempurnakan. EYD adalah singkatan dari Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD merupakan panduan resmi untuk ejaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh instansi pemerintah, institusi swasta, dan masyarakat umum dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan tepat. Di sini saya akan masuk ke bab 1, yaitu tentang penggunaan huruf. Yang pertama, huruf dalam abjad. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26. Yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga adalah huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang keempat adalah gabungan huruf vokal. Gabungan huruf dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah monoftong. Monoftong adalah gabungan huruf vokal EU dilafalkan menjadi E. Yang kedua adalah diftong. Diftong adalah gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, SY melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh penggunaan gabungan huruf konsonan KH di posisi awal yaitu khusus, di posisi tengah yaitu akhir, dan di posisi akhir yaitu tarif. Yang keenam adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Jenderal Kancil, J-nya besar, K-nya besar. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 15 watt. W-nya kecil. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya teori Darwin. T-nya kecil, D-nya besar. Hukum Archimedes, H-nya kecil, A-nya besar. Rumus Pythagoras, R-nya kecil, P-nya besar. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, guru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Misalnya, Fatimah binti Salim. Huruf kapital tidak digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Misalnya Al-Quran, A-nya besar, Hindu, H-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Tuku Umar, T-nya besar, U-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama profesi serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Misalnya, selamat pagi dokter, D-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama pada bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Misalnya, suku Dani, S-nya kecil, D-nya besar. Bangsa Indonesia, B-nya kecil, I-nya besar. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar keturunan. Misalnya, ke-Inggris-Inggrisan. I-nya kecil. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah. T-nya kecil, H-nya besar. Bulan Agustus, B-nya kecil, A-nya besar. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Dunia. P-nya besar, D-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, benua Afrika, Asia Tenggara. Benua Afrika, B-nya besar, A-nya besar. Asia Tenggara, A-nya besar, T-nya besar. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diketahui nama diri ditulis dengan huruf non-kapital.
Misalnya berlayar ke Teluk. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya nasi Padang, N-nya kecil, P-nya kecil. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Misalnya batik Cirebon, B-nya kecil, C-nya besar. Bubur Manado, B-nya kecil, M-nya besar. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama, unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Yang ketujuh adalah huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, judul film, judul album, judul lagu, acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah dan bahasa asing, dikecualikan untuk nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dan jika naskah ditulis tangan atau mesin tik, maka bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah satu. Yang ke-8 adalah huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.